Shalom, Horas, baik Amang Inang yang dikasih Tuhan. Terima kasih kepada pengurus, Amang Ketua dan Sekretaris yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi dalam ibadah singkat kita di arisan sebulan sekali di Penguan Toga Manurung. Saudara, saya mau berbagi satu kebenaran, yaitu dengan tema jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulangi, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia, bahkan kita yang ada di tempat ini, pernah khawatir, pernah risau dan cemas, baik mengenai rumah tangga, baik mengenai pekerjaan, baik mengenai masa depan anak-anak kita, bahkan mengenai kesehatan kita. Betul? Bahkan mungkin saat ini datang ke tempat ini, saudara masih ada khawatir, ada bimbang, ada kecemasan. Tapi, saudara, ada firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita orang-orang percaya yang terus mengandalkan Dia. Itu sebabnya dalam Matius dikatakan, janganlah kamu khawatir, pandanglah burung di udara, dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Saudara, sangat banyak alasan dalam Alkitab untuk kita tidak perlu khawatir. Yang pertama apa? Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang berkuasa. Punya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kenapa kita lagi hidup dalam kekhawatiran? Khawatir itu alami. Khawatir itu biasa. Semua orang mengalaminya. Bahkan orang percaya, bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang di dalam Tuhan pun mengalami kekhawatiran. Cuman yang tidak boleh kita lakukan atau yang kita alami adalah kalau kekhawatiran berkepanjangan, kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kita cemas, sehingga kita tidak tenang, tidak bisa melakukan dengan baik apa yang kita kerjakan. Kita khawatir, membuat kita tidak tenang beribadah, membuat kita cepat emosi, dan lain sebagainya. Dalam ayat ini dikatakan, saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mungkin saudara menyerahkan rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saudara menyerahkan mengenai keperluan anak sekolah kepada Tuhan. Tapi saudara tidak menyerahkan kekhawatiran tentang pekerjaan kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak menyerahkan kekhawatiranmu mengenai jodohmu kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiran kita. Baik dalam rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, masa depan, jodoh, dan lain sebagainya. Khawatir itu biasa, khawatir itu alami. Yang tidak boleh kita lakukan adalah kalau khawatir berlebihan. Hidup kita dikuasai kekhawatiran. Sehingga apa? Kita lupa bahwa ada Tuhan. Ada Raja di atas segala raja. Yang mana Dia sudah memberikan nyawanya bahkan. Masakan Dia tidak mau memberikan yang lain? Nah, mari kita belajar, saudara, dari ayat ini. Definisi khawatir dulu. Nah, saudara mungkin tahu apa artinya khawatir. Khawatir itu ya cemas, tidak tenang. Nah, secara sederhana, khawatir adalah kita takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Itu dia pengertiannya secara sederhana. Kita takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita sudah takut duluan. Kita mau memulai bisnis kecil-kecilan, kita takut. Nanti tidak berhasil. Nanti gagal. Nanti diketawain tetangga. Nanti diketawain teman saya. Kita mau melangkah, tapi takut. Khawatir. Aduh, modalnya dari mana? Sehingga kita tidak melangkah. Akhirnya kita diam saja. Kita khawatir duluan. Bagaimana nanti anak saya sekolah? Aduh, saya cuma karyawan biasa. Sekarang uang sekolah mahal, uang pangkal mahal. Saudara khawatir berlebihan. Anak sudah umur 5 tahun, mau masuk SD. Belum lagi nanti adiknya, belum lagi nanti kuliah. Kita sudah khawatir. Kita lupa kita punya Tuhan. Selama kita bekerja, selama kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin.
Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, ahli ilmu jiwa mengatakan begini, 92% dari kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Jadi sudah disurvei bahwa 92% dari kekhawatiran kita itu tidak terjadi, saudara. Memang ada yang terjadi. Nah, sisanya 8%. 92% itu tidak terjadi. Jadi janganlah terlalu berlebihan khawatirnya, saudara. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Khawatir tidak membuat sesuatu menjadi lebih baik. Kan nggak mungkin dengan khawatir toko kita jadi rame. Dengan khawatir kita yang lagi sakit tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba dengan khawatir utang kita lunas. Dengan khawatir tiba-tiba jodoh ketemu. Kan tidak. Bahkan firman Tuhan, Yesus menyampaikan kepada murid-murid, apakah dengan kekhawatiranmu menambah sehasta jalan hidupmu? Kan tidak. Ya, jadi khawatir tidak membuat sesuatu menjadi lebih baik. Malah biasanya sebaliknya. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir, saudara? Khawatir dapat membuat kita jadi lebih mudah terserang penyakit. Betul tidak? Betul. Penyakit apa? Lambung, sakit jantung, hipertensi, asma, diabetes. Loh, Pak, apa hubungannya khawatir dengan sakit-sakit yang tadi? Oh iya, ini secara medis sudah membuktikan. Kalau orang khawatir, orang cemas, itu daya tahan tubuhnya turun drastis. Apalagi khawatirnya terus-menerus setiap hari. Kebingungan. Dalam ilmu medis, penyakit khawatir disebut dengan istilah gangguan psikosomatis, yaitu penyakit stres, depresi, cemas yang berlebihan, dan itu terus-menerus. Saudara, sudah dibuktikan oleh kedokteran bahwa dengan kekhawatiran yang berlebihan itu membuat orang bisa cepat kena sakit. Amin. Jadi saudara, jangan mengira kita sakit karena pola makan. Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Saya jaga makanku, saya olahraga, saya diet, tapi kok sakit? Ternyata setelah diselidiki, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, cemas. Saudara, itu bisa membuat kita lebih mudah terserang penyakit. Apalagi kalau kepahitan, dendam, itu lebih lagi, saudara, membuat orang cepat drop, cepat sakit, jantung, diabetes, asma, dan lain sebagainya. Itu alasan ketiga mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang keempat, mengapa kita tidak perlu khawatir? Orang khawatir tidak akan pernah melihat mujizat dalam hidupnya. Saudara, kalau kita mau lihat mujizat, maka kita harus percaya kemustahilan. Saudara masih percaya Yesus bisa membuat mujizat hari ini? Saudara percaya bahwa Tuhan masih sama, masih bisa membuat mujizat hari ini? Kalau saudara mau lihat mujizat, melihat kemustahilan, saudara tidak usah khawatir. Percayalah, Dia Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia juga Tuhan yang membebaskan saudara dari persoalan. Amin. Lalu, ini dia solusinya, saudara. Kalau tadi alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, ini saya sampaikan kepada kita semua, bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran sebagai orang Kristen. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Katakan sama-sama, berdoa. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal sampaikanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga. Sampaikanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan.
Kalau saudara amang inang khawatir, itu biasa, maklum. Tapi jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Kalau saudara didatangi kekhawatiran, ini solusinya yang pertama. Datang kepada Tuhan, berdoa, sampaikan kekhawatiranmu, sampaikan keinginanmu kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran? Yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau yang tadi berdoa, ini menyerahkan segala. Segala ya, bukan sebagian. Bukan satu, dua. Tapi segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kecuali saudara ada percaya kepada tahayul, percaya kepada orang-orang mati, percaya kepada nenek moyang, bahwa nenek moyang bisa menyembuhkan dan lain sebagainya, kepada jin, kepada orang pintar dan lain sebagainya. Ya, itu membuat Anda jadi bimbang. Berdoa kepada Tuhan, berdoa juga kepada roh-roh yang lain. Jadi itu tidak boleh, saudara. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang lain. Hanya kepada Dia, Tuhan satu-satunya, Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Yang ketiga, percaya janji Tuhan bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Saudara, yang membuat orang khawatir itu karena dia lupa akan janji Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu bisa mengadakan perkara-perkara mustahil, perkara-perkara mujizat. Dia lupa. Dulu dia pernah ditolong, tapi kali ini begitu sulitnya mungkin yang dia alami membuat dia khawatir sehingga dia lupa bahwa Tuhan itu bisa menolong dia hari ini juga. Saudaraku, jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan itu bisa menolong kita, melepaskan kita dari kekhawatiran. Percaya janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 25, ini Daud mengatakan begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud dari kecil, mudanya sampai dia tua, tidak pernah dia menyaksikan orang benar itu ditinggalkan, amang inang. Orang benar itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, sampai anak cucunya pun tidak akan meminta-minta. Kenapa? Karena berkat Tuhan atas orang benar. Orang benar ini, saudara, harus pahami dulu orang benar itu seperti apa ya. Orang benar adalah orang yang berkenan di mata Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti dipelihara hidupnya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin, saudara. Itu dia yang ketiga. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran. Ini dia yang terakhir. Selalu ada berkat dan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan berkata begini dalam Matius ya. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Selalu ada berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada lagu berkata begini, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, saudara. Ya, jadi jangan khawatir. Setiap hari rahmatnya baru buat kita. Nah, jadi begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari bukan berarti kita tidak mempersiapkan masa depan. Bukan. Mempersiapkan untuk masa depan yang lebih baik itu bagus, luar biasa. Kita harus punya rencana, kita harus punya target buat anak-anak kita untuk ke depan supaya mereka jauh lebih baik dari kita. Itu betul dan harus. Tapi kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini berbicara khawatirmu untuk hari ini cukup hari ini. Jangan hari ini kau khawatirkan apa yang ada di depanmu sana. Jadi janganlah kita dikuasai khawatir, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan meminta kita untuk bersukacita senantiasa? Karena Tuhan itu baik. Karena senantiasa Tuhan itu memberikan jalan terbaik buat kita. Mungkin yang kita alami saat ini sakit, sulit, ya. Keadaan kita, ekonomi kita lagi pas-pasan. Secara manusia sakit, sangat ya mungkin ya orang lain jauh lebih baik dari kita. Tapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita akan tetap bersukacita. Kita akan tetap bisa tersenyum. Amin. Nah, saudara, jangan lupa janji Tuhan bahwa rahmatnya selalu baru untuk kita. Baik Amang Inang, demikianlah firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk tidak perlu khawatir. Kami percaya Engkau tahu apa yang kami rasakan. Kalau saat ini kami khawatir akan masa depan, kalau saat ini kami khawatir akan kesehatan kami, kesehatan orang tua kami. Engkau tahu kami khawatir tentang masa depan anak-anak kami. Engkau tahu kami khawatir dengan ekonomi kami. Tapi saat ini kami diberikan kekuatan yang baru, bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kami anak-anak Tuhan. Kami jauh melebihi burung-burung itu. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami setiap hari untuk bergantung kepada Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami, kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Bukan saja percaya, tapi mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan merencanakan hal-hal yang baik, damai sejahtera buat setiap kami, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.